Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Saya Freddy Wayundra, perkenalkan di sini untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada rekan-rekan semuanya terkait dengan penyusunan Key Performance Indicator atau kita sebut dengan KPI ya. Jadi di sini untuk mengukur kinerja karyawan dari suatu usaha atau perusahaan. Baik, mungkin masih banyak yang asing apa sebenarnya dari KPI itu. Kalau secara definisi mungkin saya sedikit jelaskan di sini. KPI adalah alat untuk mengukur performa kinerja dari karyawan atau personel perusahaan secara utuh dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian tujuannya apa sebenarnya dari penerapan KPI ini? Jadi KPI ini diperlukan oleh perusahaan karena memiliki tujuan positif. Di sini saya ulas ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan di level strategis maupun operasional. Jadi sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, KPI ini membuat karyawan memahami ekspektasi atau harapan perusahaan ke depannya. Jadi karyawan juga ikut andil gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengan KPI maka menjadi parameter untuk membuat sistem reward and punishment yang adil bagi pegawai atau karyawan. Kemudian yang keempat, dengan penerapan penilaian KPI ini maka unsur subjektivitas atasan kepada bawahan bisa diminimalisir, bisa dikurangi dalam penilaiannya sehingga lebih fair, lebih objektif itu, sehingga nanti pada akhirnya memacu kinerja dari karyawan. Nah, kemudian untuk penyusunannya bagaimana? Nah, di sini sudah saya berikan contoh untuk penyusunan dari KPI ini ya. Kebetulan ini saya ambil contoh di salah satu KPI di industri perbankan. Kebetulan basic saya juga dari perbankan, jadi di sini contoh jabatannya atau posisinya harus diisi ya ini teman-teman ya. Ini contohnya adalah kepala bagian SKY atau Satuan Kerja Audit Internal ya, atau Internal Audit, atau kalau dulu disebut dengan SPI ya. Nah, untuk SKY ini di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penginputan untuk performance factors atau sasaran kinerja. Di sini saya ulas ada 4 hal garis besar yang diisi. Yang pertama ada responsiveness atau tanggung jawab, yang kedua reliability atau kehandalan, ketiga attitude atau sikap atau tingkah laku atau kebiasaan, yang keempat adalah productivity atau produktivitas. Kemudian setelah itu di kolom berikutnya adalah KPI indicators ya. KPI indicators atau indikatornya itu harus diisi berdasarkan dari job desk-nya ataupun tugas atau tanggung jawab dari si karyawan tersebut ya. Di sini sudah terisi cukup banyak ya di sini ya, secara garis besar ya. Di sini ada pelaporan, ada pengasipan, ada penyajian data, verifikasi, kemudian juga sampai ke sosialisasi SPO ya, atau standar prosedur operating atau surat keputusan ataupun LHP kepada auditi atau karyawan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengisi bobot ya. Bobot ini apa sebenarnya? Bobot ini adalah satuan ya, satuan persentase dari setiap sasaran kinerja ini berdasarkan kebutuhan atau kesepakatan dari perusahaan. Jadi bisa berbeda-beda. Tapi di sini ada batasannya sebenarnya ya. Jadi per sasaran kinerja atau performance factor maksimal 30%. Ini kalau digabung 30, kemudian ini juga 30, dan minimalnya adalah 5% teman-teman ya. Kalau sudah semua terikut, ini maksimal dari bobot ini harus 100%. Tidak boleh lebih dari 100% teman-teman ya, tidak boleh. Nah, ini dinominalkan jadi 100. Kemudian setelah itu diinput di sebelahnya adalah target. Target juga wajib diinput. Wajib target ini dalam bentuk persentase. Di sini ada 100% dalam in hours ya atau jam. Kemudian juga dalam berapa banyak berkas atau data yang diinput atau dicek segala macam seperti itu. Kemudian realisasi. Nah, khusus untuk realisasi di sini saya berikan contoh. Nah, ini berdasarkan dari sheet responsiveness. Jadi nanti ngeling ya di sini teman-teman. Ini adalah monitoring toolnya untuk daily-nya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Kebetulan di salah satu bank memang ada yang melakukan penilaian sampai daily ya, tidak lagi monthly atau yearly gitu, atau year gitu ya, atau tahunan tapi daily. Jadi tadi tanggal 1 sampai 30, tapi ada hari-hari yang ya libur tidak diisi ya, jadi hanya hari kerja. Kalau sudah terisi semua oleh supervisor atau atasannya, nanti mendapatkan nilai di responsifnya nilai B, hurufnya dapat 90 ya. Nanti langsung link ke sini dapat 90% gitu ya. Begitu pula dengan reliability ya. Di sini ada beberapa, ada jam, ada berkas ya, satuannya ya. Ada juga persentase. Nanti langsung ngelink juga otomatis. Kalau sudah diisi secara daily dari tanggal 1 sampai 30 berdasarkan hari kerja, dapat nilai B dan persentasenya dapat 90. Begitu pula dengan attitude ya. Attitude di sini nilainya 98% ya. Attitude itu apa sih? Nah, di sini ada definisinya teman-teman ya. Nah, lebih rincinya di sini teman-teman. Nah, sedikit saya jelaskan terkait dengan attitude ini ya. Atau sikap atau tingkah laku kebiasaan. Ini ada nilai penambah dan nilai pengurang seperti ini. Ini maksudnya bagaimana? Nah,
Untuk nilai penambah sendiri sudah jelas. Jadi misalnya ini dia ada KPI indikatornya kepedulian kepada sesama karyawan atau perbagian eh, secara positif gitu ya. Jadi berdasarkan kinerja di suatu perusahaan. Itu dalam sebulan dia 3 kali. Nanti di input 3 oleh supervisor, dia skornya jadi 30, dapat 30. Begitu pula sebaliknya, nilai pengurang misalnya dalam 1 bulan si karyawan tersebut tidak masuk kerja tanpa alasan misalnya ya, atau terlambat masuk kerja dengan izin. Nah, dia katakanlah sebulan 1 kali, maka dia langsung berkurang 2 di sini ya. Nah, kalau sudah terinput semua, nanti dapatkan skor akhir di sini untuk attitude-nya 98,36% atau nilai A. Nanti langsung ngelink ke KPI finalnya, dia dapat 98%. Begitu pula penginputan untuk di productivity ya, ada 2 kolom, produktivitas hariannya dan juga untuk sosialisasi SPO. Jadi kalau Sky di sini contohnya dia memang memiliki tugas untuk sosialisasi SPOD. Jadi di sini productivity ngelink dari sini, dia ada monitoring tool daily-nya, ya ini aktivitas perharian di sebelah kanan ini ya, dari tanggal 1 sampai 30, aktivitasnya apa aja. Nah, cukup banyak di sini, tapi ini secara garis besar adalah ini jauh lebih rinci dari yang tadi ya. Nah, ini bisa per checking, per proses, per penyimpanan, per report ya segala macam. Kalau sudah terisi semua, nanti ada skor finalnya. Termasuk di sini juga ada, sorry ya, ini ada kontribusi positif terhadap sosialisasi SPO. Nah, itu sudah ada, dia 8 kali dalam sebulan misalnya kita sudah terisi, dari persentasenya dapat 99,21%, dapat A gitu ya. Nah, nanti langsung ngelink ke KPI final di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, nanti langsung diskor atau dinilai. Nah, skor sendiri sudah ada rumusnya di sini ya. Realisasi dibagi target dikali 100, dia dapat 90. Nah, terus diisi sampai ke responsiveness dengan rumus yang sudah terinput, nanti sudah terinput sendiri. Kemudian yang di skor akhir. Skor akhir juga sama, sudah ada ini ya, tool untuk nilainya. Rumusnya, skor dikali bobot bagi 100. Nah, seperti ini terinput semua, nanti akhirnya nanti ada total KPI untuk final skornya itu dalam bentuk huruf atau dalam bentuk angka. Di sini dia dapat 90,5 ternyata teman-teman. Dia dapat A secara huruf ya. Kenapa bisa dapat A? Karena di sini ada parameter sudah dipasang, sudah terinput di sini. Kalau A itu baik sekali, nilainya lebih dari 90. Karena dia dapat 90,5, dapat A. Nah, nilai A ini sudah terpasang dari rumus fungsi if ya. Di sini secara Excel, jadi teman-teman bisa menginput juga. Nanti otomatis ya sudah terisi A atau B atau C sampai dengan E gitu ya. Nah, kalau sudah semua, nanti supervisor komennya memberikan penilaian. Jadi dari si pegawai ini dapat kelebihan atau kurangnya apa untuk perbaikan. Kemudian juga ada evaluator suggestion atau sarannya apa untuk si pegawai tersebut ya. Nah, kemudian kalau sudah ditandatangani oleh kepala divisi operasional dan juga oleh si yang dinilai kabar Sky dan diketahui atau disetujui oleh atasannya lagi. Di sini misalnya oleh direktur atau direktur utama. Oke, seperti itu adalah penyusunannya teman-teman. Jadi pada intinya dari key performance indicator ini pada akhirnya nanti akan berimplikasi kepada reward and punishment tadi. Tergantung dari perusahaannya. Misalnya dia dapat bonus gitu ya, dapat bonus berapa kali, dapat peningkatan gaji gitu ya, kenaikan gaji dapat berapa persen, itu bisa nanti diatur. Atau juga dapat promosi jabatan, atau bahkan sebaliknya, kalau misalnya nilainya ternyata di bawah standar ya, sampai beberapa kali penilaian dia demosi atau penurun jabatan, bisa juga teman-teman. Jadi semuanya sudah otomatis dan berdasarkan objektivitas dari angka. Dan pada hakikatnya dari key performance indicator ini adalah sesuatu yang sifatnya kualitatif pun bisa dikuantitatifkan, jadi bisa diangkakan sehingga bisa dinilai. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin ini informasi terkait dengan penyusunan key performance indicator. Semoga ini bermanfaat bagi usaha ataupun perusahaan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.